Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout SKB CPNS PGSD part 4, yaitu pelajaran IPA dan IPS yang beberapa hari lalu sudah kita laksanakan tryoutnya. Kali ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu bagian IPA dan IPS. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi mengenai SKB CPNS yang terbaru, dan untuk kemungkinan kedepannya akan saya adakan lagi tryout SKB PGSD yang kedua, jadi tetap pantau di channel kami. Mari kita bahas di soal yang pertama, yaitu di soal nomor 73. Energi yang digunakan pada sel surya untuk membunyikan bel listrik berasal dari, jawabannya yang B, energi cahaya matahari, karena sel surya itu dari cahayanya, bukan panasnya. Selanjutnya soal nomor 74, aktivitas yang memanfaatkan perubahan energi pada bagian A adalah, ini berarti energi listrik menjadi kimia. Berarti yang betul adalah yang A, proses pada pengisian akumulator atau aki. Jadi aki itu adalah perubahan energi listrik berubah menjadi energi kimia. Perhatikan gambar di bawah ini adalah ada sebuah katrol. Jika massa katrol diabaikan, gaya yang kita berikan pada balok adalah 150 Newton. Maka berat baloknya adalah, jawabannya yang C, yaitu 75 Newton. Pembahasannya, rumus pada katrol bergerak ini, jadi F sama dengan setengah kali W, atau W ini beratnya, yaitu berarti 1/2 kali 150, jawabannya 75 Newton. Jadi rumus pada katrol bergerak, gayanya sama dengan setengah kali W sama dengan setengah kali 150 sama dengan 75 Newton. Soal berikutnya, beberapa benda di sekitar kita seperti tanah, gula pasir, tepung, susu bubuk, minyak goreng, dan garam bila bercampur dengan air dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, baik sifat fisik maupun sifat kimia. Berdasarkan sifat fisiknya, campuran air dengan gula pasir dan air dengan garam dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok campuran, yaitu, ini sudah jelas karena yang B, yaitu campuran homogen. Homogen itu berarti sama, kebalikan dengan heterogen, karena ini campuran air dengan gula pasir. Nah, kalau air dengan gula pasir ini tidak ada pembedanya antara air dan gula karena menjadi larutan seperti itu. Soal nomor 77, sebuah benda bermassa 8 kg berada pada ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 9,8 Newton per kilogram, maka energi potensial benda tersebut adalah, jawabannya yang A, 392 Joule. Pembahasannya, energi potensial adalah massa kali gravitasi kali ketinggian, berarti 8 kali 5 kali 9,8. Nah, ini ngisinya kebalik tapi intinya sama. Sama dengan 392 Joule. Berarti ini tadi kalau ini gravitasi berarti 8 kali 9,8 kali 5, tapi karena perkalian tidak merubah nilai. Soal nomor 78, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat, yaitu A, dibiaskan. Ini maksudnya ini seperti pensil atau sedotan ini seakan-akan kalau dimasukkan itu patah. Ini juga semakin dekat ada barang, itu kalau dimasukkan dalam air jaraknya semakin dekat karena sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Soal nomor 79, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melebur, mengembun, menyublim, menguap, mengkristal, dan membeku. Pernyataan di atas yang melepaskan kalor adalah, yaitu yang A, 2, 5, dan 6, mengembun, mengkristal, dan membeku. Ini melepaskan kalor. Berikut ini yang termasuk perubahan fisika adalah A, fotosintesis, B, perkaratan besi, C, pembakaran sampah, D, es batu mencair. Jadi ini perubahan fisika itu
nanti bisa berulang lagi, yaitu es batu mencair ini. Jadi kembali ke bentuk asalnya. Kalau yang ini kan tidak bisa kembali, berarti perkaratan besi ini kimia, pembakaran sampah juga kimia, fotosintesis juga kimia karena mengubah cahaya matahari dan air zat hara menjadi makanan oleh tumbuhan. 81. Kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis, yaitu C, tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Kalau lordosis berarti ke depan, sedangkan kifosis belakang. Kalau skoliosis itu membengkok ke kiri atau ke kanan. Soal nomor 82. Sebuah sepeda motor mula-mula bergerak dari kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Jawabannya yang B, yaitu 0,4 meter per sekon pangkat 2. Pembahasannya, A ini percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Jadi percepatan sama dengan kecepatan akhirnya ini 6 dikurangi kecepatan awal 2 dibagi waktunya 10 detik. Berarti 6 kurangi 2, 4, 10-nya tetap. 4 bagi 10 sama dengan 0,4 meter per second pangkat 2. Soal nomor 83. Diketahui panjang pegas 25 cm. Sebuah balok bermasa 20 gram digantungkan pada pegas, kemudian pegas bertambah panjang 5 cm. Tentukan modulus elastisitas andai luas penampang pegas 100 cm persegi. Jadi soal ini saya ambil dari beberapa kisi-kisi tahun 2018, salah satunya ada modulus elastisitas. A 20 Newton per meter pangkat 2, B 25 Newton per meter pangkat 2, C 50 Newton per meter pangkat 2, D 100 Newton per meter pangkat 2. Pembahasannya L0 ini adalah luas awal 25 cm, delta L ini delta pembeda-beda luasnya 5 cm bertambah panjang, beda panjangnya ini. M masanya 20 gram sama dengan 0,02 kg. Gayanya ini 0,2 Newton. A 100 cm sama dengan 0,01 meter. Ditanya E. Jadi ini rumusnya. E sama dengan F gaya bagi A ini luasnya, luas penampangnya dibagi delta L per L awal. 0,2 Newton bagi 0,01 meter pangkat 2 per 5 cm bagi 25 cm. Modulus elastisitasnya 20 Newton dibagi 0,2. Modulus elastisitasnya sama dengan 100 Newton per meter pangkat 2. Seperti ini. Soal nomor 84. Diketahui dua buah gaya masing-masing F1-nya 75 Newton ke kiri dan F2-nya 60 Newton ke kanan. Hitunglah resultan kedua gaya benda tersebut dan tentukanlah pula arahnya. Jawabannya yang B, yaitu 15 Newton ke kiri. Pembahasannya, dalam memecahkan persoalan tersebut kita menggunakan resultan gaya. Ini F1-nya tadi 75 Newton ke kiri. Ini. Sedangkan F2-nya 60 Newton ke kanan. R, resultan gayanya F1 dikurangi F2. 75 dikurangi 60 sama dengan 15 Newton. Karena arahnya ke kiri, karena lebih kuat yang ke kiri. Jadi dikurangi itu 75 kurangi 60, 15 Newton, berarti arahnya ke kiri. Berarti 15 Newton ke kiri. Soal nomor 85 ini sebagai pengalaman saya ini keluar. Tapi nanti ada yang paralel, ada yang seri. Tentukan jumlah hambatan dari rangkaian paralel di atas. Ini R1-nya 6 ohm, R2-nya 12 ohm. Nah ini mungkin banyak mengecoh, ini 12 tambah 6 itu juga 18, 12 kurangi 6 juga 6, tapi jawabannya yang 4 ohm. Caranya kalau rangkaiannya paralel berarti digunakan kepecahan karena paralel.
Jadi 1/R1 RP ini 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Berarti 1/6 tambah 1/12 1 per RP sama dengan 2 tambah 1/12. Benar disamakan sama dengan 3/12. Berarti RP-nya kalau ini kan tadi 1/RP itu 3/12. Berarti RP-nya 12 bagi 3 sama dengan 4 ohm. Jadi kalau rangkaiannya paralel menghitungnya menggunakan pecahan seperti ini. Soal berikutnya nomor 86. Berikut ini merupakan zat makanan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Oleh sebab itu penting sekali untuk dikonsumsi setiap harinya. Zat makanan tersebut berupa, jawabannya ini adalah yang C, protein. Karbohidrat itu adalah sumber energi. Lemak cadangan makanan, vitamin pengatur sebagai pengatur. Berarti yang merawat dan membangun tubuh adalah protein. Ini nomor 86 ini adalah soal terakhir pada materi IPA. Selanjutnya nomor 87 sampai 100 adalah materi IPS. 87 tujuan utama pembelajaran IPS adalah karakter building. Jadi membangun karakter seperti itu. 88 sejarah merupakan salah satu karakteristik dari pembelajaran IPS. Merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Sejarah mempunyai sifat yang khas dibanding ilmu yang lain, karena ini jawabannya langsung saja, yaitu B. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Soal nomor 89, ini karakteristik IPS di SD. Karakteristik IPS terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan lingkungan keluarga kampung, selanjutnya melebar dan meluas, yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Sintesis karakteristik IPS SD menggunakan pendekatan, jawabannya yang A, expanding environmental approach. Jadi ini dari lingkungan keluarga menjadi membesar ke desa atau kampung, melebar lagi sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Jadi pendekatannya ini menggunakan expanding environmental approach. Ini penjelasan lanjutannya saya ambilkan dari modul PLPG 2017. Ini yang pertama tadi expanding community approach, pendekatan ke masyarakat yang melebar dan meluas. Dari misalnya keluarga, masyarakat, desa, perkotaan, masyarakat lain, luas dan jauh. Jadi perbedaannya dengan yang ini tadi, kalau komunitas yang ini tadi, komunitas itu yaitu pendekatan kemasyarakatan. Kalau expanding environmental approach yang kita seperti di soal ini tadi adalah pendekatan lingkungan. Ini pendekatan lingkungan yang meluas. Jadi ini cocok ya. Ini pendekatan lingkungan. Jadi expanding environmental approach. Kalau yang komunitas itu berarti kemasyarakatan. Dan yang terakhir yaitu expanding thematical approach, pendekatan tema yang meluas dan mendalam. Tema dimulai dari yang terdekat hingga tema yang lebih luas. Jadi kalau thematical itu berbentuk tema-tema. Sedangkan jadi pembedanya environmental ini adalah lingkungan, kalau community atau komunitas adalah kemasyarakatan. Jadi bedanya seperti itu. Ini pembahasannya seperti ini. Kalau community itu ke masyarakat yang melebar dari keluarga dulu, masyarakat petani, masyarakat desa, masyarakat perkotaan, dan masyarakat yang lainnya yang lebih luas dan jauh. Kalau environmental approach diawali lingkungan keluarga, kampung, melebar dan meluas, yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 90. Ketika terjadi suatu konflik dalam negara Indonesia dan masyarakat,
menyelesaikan dengan melihat aspek sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, dan antropologi. Maka penyelesaian tersebut termasuk dilakukan dengan pendekatan interdisipliner. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 91, salah satu tujuan IPS adalah mengembangkan keterampilan siswa yang dapat diwujudkan dalam kegiatan A. Mencari bukti-bukti ilmiah, menafsirkan data, dan merumuskan kesimpulan. B. Merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan menyusun kesimpulan. C. Merumuskan latar belakang, mencari dan menganalisis data. D. Mencari dan mengolah data, menafsirkan data, dan memberi hipotesis. Jadi, keterampilan siswa yaitu yang pertama pasti mencari dan mengolah data. Kemudian data tersebut ditafsirkan, dan yang terakhir memberi hipotesis atau jawaban sementara dari data yang ada. 92. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara, sehingga mengarah pada era globalisasi. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa dengan cara yaitu yang D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. Jadi, untuk menyongsong era globalisasi ini adalah berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. Jadi, kita juga tidak hanya belajar daerah dan bahasa Indonesia saja, tetapi kita juga menguasai bahasa internasional seperti itu. 93. Kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan yaitu yang C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. Jadi, kesadaran untuk menghormati perbedaan yang ada demi terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. 94. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dikenal dengan nilai yaitu yang D. Instrumental, yaitu isinya, instrumennya. Jadi memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Jadi nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak serta mentah-mentah hanya seperti itu, tetapi harus ada aturan teknis yang mempermudah penerapannya, petunjuk pelaksanaannya. Jadi harus ada. Jadi harus diturunkan dalam bentuk mungkin peraturan pemerintah, peraturan daerah, tapi tidak melawan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku, bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Ini yang jelas jawabannya yang D. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Penjelasannya, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Jadi, kalau yang di Kabupaten Rotendao di NTT sana itu kan pulaunya hanya kecil, jadi itu bisa membentuk kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku, serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. 96. Berikut adalah dampak positif dari globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur adalah jadi kulturnya itu budaya itu banyak, multi. Jawabannya yang D. Mempermudah proses pembuatan alat musik tradisional. Jadi dampak positif dari globalisasi
Itu yaitu mempermudah proses pembuatan alat musik tradisional karena negara kita beragam suku, bangsa, dan budaya. 97. Sumbangsi iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Salah satu dampak positif dalam iptek adalah adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak positif dari iptek tersebut termasuk ke dalam bidang ini penilaian, berarti sudah jelas yaitu B, bidang pendidikan. 98. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, sehingga guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah pengaruh iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. Jadi bukan yang pendidikan, tetapi bukan satu-satunya sumber ilmu. Dan jadi informasi dan komunikasi itu bisa diambil dari media elektronik, tidak hanya guru. Jadi guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Jadi informasi dan komunikasinya bisa diperoleh dari media elektronik seperti itu. 99. Konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan global sangat berkaitan erat. Contoh langsung yang dapat terlihat adalah konflik antar etnis, ras, suku mengundang perhatian masyarakat dunia. Ini sudah jelas di Indonesia juga. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi di daerah Papua sana. Ini menjadi perhatian masyarakat dunia. Ini sudah jelas, ini contoh langsung yang dapat terlihat. Soal nomor 100, ini soal terakhir. Nilai-nilai pembelajaran IPS dengan materi lingkungan dimaksudkan agar siswa yang D memahami keterbatasan sumber daya alam dan bijak memanfaatkannya. Jadi dengan materi lingkungan itu kita menyadarkan siswa bahwa sumber daya alam kita itu terbatas dan kita harus bijak dalam menggunakannya atau memanfaatkannya. Jadi nilai pembelajaran IPS dengan materi lingkungan itu dimaksudkan agar peserta didik kita atau siswa kita menjadi lebih bijak atau lebih irit dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terlebih-lebih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kiranya penjelasan saya cukup sekian. Jika ada pembahasan yang kurang betul atau belum sesuai dengan kehendak saudara-saudara semua, saya hanya berusaha untuk membantu. Kiranya mohon dimaafkan atas segala kilaf dan dalam pembahasan ini karena dengan keterbatasan saya hanya sendiri. Jadi saya mohon maaf jika ada jawaban atau pembahasan yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati saudara semua. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Tetap semangat belajar, kurang 2 minggu lagi, karena semua akan berjuang ke seleksi kompetensi bidang PGSD. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.